يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا يا حبيب سلام عليك صلوات الله فاضربوا يا أهل المثاني فهذروا اليوم خرت واستديئوا بجمال فوق في الحسن تفرد الله يا نبي عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جماء الفخر المؤبد الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدال
مرحبا وبجاهي يا إليه مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي يا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا وجب مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan guru-guru kita tercinta, Al-Ustadz Zainal Asikin, Al-Ustadz Nur Khalis, dan juga Al-Ustadz Maskur. Wabil khusus guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Purbalingga. Ya tentunya marilah sama-sama kita doakan semoga Allah senantiasa berikan guru-guru kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat,
Dan juga semoga Allah mudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati dan kami muliakan kepada para orang tua kami, para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar, sahabat karim dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri rutinitas kita, pengajian rutin bulanan tentunya dengan kitab hadis Arba'in Nawawi dan juga Safinatun Najah bersama guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC yang kita laksanakan setiap malam Rabu pekan pertama setiap bulan, yaitu kita laksanakan secara rutin di Masjid Jami Baitul Karim, Desa Siwarak, Dusun Kereta ini. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat khasah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Akbari LC. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan juga fikiran kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Langsung saja kepada guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. صلوا على النبي محمد اذكروا الصلاة على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'al hazana sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hadhil majalis khalisatan liwajhikal karim waj'alha fi mizani hasanatina yawma nalqaka yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Allahumma rizukna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Kami muliakan, kami cintai Al-Ustadz Zainal Arifin Asikin wa Ustadz Nurkhalis wa Al-Ustadz Mashur, para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Malamnya juga malam mulia. Malam ini malam spesial, malam nisfu Sya'ban, malam pengampunan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Di Sayyidah Aisyah kehilangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Di pada suatu malam Rasulullah bagiannya dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kok enggak ada ini?
Kemudian fakharajtu, akhirnya Sayyidah Aisyah keluar. Fa idzan huwa bil Baqi', dan Nabi Muhammad SAW sedang berada di Baqi', ya, di kuburan, namanya kuburan Baqi'. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Ya, jadi melakukan perjalanan safar untuk ziarah kubur diperbolehkan dengan dalil hadis ini. Karena namanya perjalanan itu, namanya safar itu intikal, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Nah, ini Rasulullah pindah dari rumah beliau ke kuburan Baqi'. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan melakukan perjalanan untuk melakukan ziarah kubur, ya. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini sedikit sisipan, ya, bahasanya diperbolehkan melakukan ziarah kubur. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah menziarahi kubur Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa qaimun yusolli, Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Nah, ini Rasulullah menziarahi Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini bukan hanya melakukan perjalanan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya Isra Mi'raj ini Rasulullah diperjalankan. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Rasulullah bukan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi diperjalankan. Nah, itu di tengah-tengah perjalanannya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menziarahi kubur Nabi Musa alaihi salam. Oh, berarti melakukan perjalanan untuk ziarah kubur hukumnya boleh. Nah, ini Allah sendiri yang memperjalankan. Masa sih Allah memperjalankan Rasulullah sedangkan perjalanannya haram? Enggak mungkin. Ini menunjukkan diperbolehkan melakukan perjalanan untuk ziarah kubur, ya. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa ziarah Wali Songo, perjalanan boleh. Karena lil wasail hukmul maqasid. Ya, untuk lil wasail, perantara ini hukumnya sama dengan tujuannya. Jadi kalau tujuannya wajib, ya perantaranya juga wajib. Kalau tujuannya sunnah, perantaranya juga sunnah. Begitu juga seterusnya. Kalau tujuannya mubah, perantaranya juga mubah. Kalau tujuannya haram, perantaranya juga haram. Pergi haji, yang sudah wajib haji, maka yang sudah mampu haji, maka hajinya wajib. Lah, maka melakukan perjalanan untuk pergi haji juga wajib. Ziarah kubur sunnah, maka melakukan perjalanan juga untuk ziarah kubur hukumnya sunnah. Maka lil wasail hukmul maqasid. Ini Sayyidah Aisyah kehilangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah keluar dan menemui Rasulullah sedang di Baqi'. Faqala, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, akunti takhafina an yahifallahu alaiki wa rasuluhu, apakah engkau takut wahai Aisyah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Ya. Qultu, dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inni dzanantu annaka ataita ba'da nisaika. Saya mengira engkau mendatangi sebagian istri-istrimu. Akhirnya dicari oleh Sayyidah Aisyah. Faqala, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha ta'ala yanzilu lailatan niswi min Sya'ban ila sama'id dunya. Bahasanya Allah turun di malam nisfu Sya'ban ke sama'id dunya. Maksudnya Allah turun di sini bukan zatnya yang turun, karena naik turun ini sifatnya makhluk dan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Jadi maksudnya turun di sini adalah turun rahmatnya Allah, pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri au sya'ri ghanami kalb. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni li aktsara, lebih banyak daripada jumlah rambutnya atau bulunya kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb ini terkenal mempunyai kambing yang sangat banyak. Lah, ini Allah mengampuni hamba-hambanya bukan jumlah kambingnya, tapi jumlah bulunya, jumlah rambutnya, yaitu di malam nisfu Sya'ban.
Kemudian juga hadis yang diriwayatkan Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yattali'ullahu ila jami' khalqihi. Allah melihat ke semua makhluk-makhluknya. Allah selalu melihat, tapi ini penglihatan yang khusus, penglihatan kasih sayang. Lailatan niswi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqihi, maka Allah mengampuni semua hamba-hambanya, makhluknya, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik, au musyahin, atau orang yang ada permusuhan, benci, dendam, lah itu tidak mendapatkan pengampunan. Maka biasanya di malam nisfu Sya'ban, ya ibu-ibu, bapak-bapak biasanya habis sholat isya itu keliling pada minta maaf-maafan, ya, disaling memaafkan. Kenapa? Biar mendapatkan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada dalilnya, ya, illa musahin, berarti kalau kita nggak maaf-maafan nanti tidak mendapatkan pengampunan. Maka di malam nisfu Sya'ban ini, ayo kita persiapan maaf-maafan. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, kita sudah tidak punya musuh lagi, tidak punya rasa dengki lagi, benci lagi ke sesama. Wa hadis Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza kanat lailatun niswi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Jika sudah datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka berdirilah. Maksudnya di sini melakukan salat, ya. Lailaha, di malam harinya kita diperintahkan untuk salat. Salat apa? Salat apa saja. Yang pasti ini bukan ada salat khusus namanya salat nisfu Sya'ban. Enggak ada, ya. Tapi salat apa saja. Yang penting kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan sholat, ya. Paling sedikitnya menghidupkan malam itu yaitu sholat isya'nya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Itu sudah dikatakan menghidupkan malam. Terutama lebih lagi dihidupkan lagi dengan sholat-sholat sunnah hajat, sholat istikharah, tahajudan. Kalau bisa i'tikaf. Malam ini latihan lah, ya. Di Ramadan nanti ada iktikaf. Lah ini malam nisfu Sya'ban juga ada iktikaf. Kita beribadah di malam nisfu Sya'ban. Wasumu yaumaha, dan berpuasa di harinya. Ya, jadi malamnya disuruh beribadah, melakukan sholat dan yang lainnya. Siangnya berpuasa. Fasumu yaumaha, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ke sama'id dunya dari tenggelamnya matahari. Fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Dan Allah menyeru, apakah di antara hamba-hambaku ada yang meminta ampun? Fa'aghfirullah, maka akan aku ampuni. Jadi yang minta ampun di malam nisfu Sya'ban akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala mustarzikun fa'arzuqahu. Apakah di antara hambaku ada yang minta rizki, maka akan diberikan rizki. Ala mubtalan fa'u'afiyahu. Apakah di antara hamba-hambaku ada yang menderita penyakit, maka akan disembuhkan. Ala kadza hatta yatlu'al fajru. Ya, barang siapa yang minta ini akan diberi, minta ini akan diberi, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Maka di antara amalan di malam nisfu Sya'ban ini berdoa. Ya, karena Rasulullah pun diijabah doanya di malam nisfu Sya'ban. Ketika Rasulullah menginginkan bahwasanya kiblatnya pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, itu dikabulkan ketika malam nisfu Sya'ban. Jadi di antara amalan di malam nisfu Sya'ban, pokoknya semua amalan yang boleh dilakukan di luar malam nisfu Sya'ban
boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban, dari membaca Al-Quran, baca Yasin, berdoa, sholat, zikir, boleh ya. Dan paginya dianjurkan berpuasa. Nah ini. Kemudian kalau puasa ini idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah masuk pertengahan terakhir Sya'ban itu tidak boleh berpuasa ya. Jadi nanti ini kan hari ke-15, nanti hari ke-16-nya tidak boleh berpuasa kecuali kalau disambung hari sebelumnya. Ini hari 15-nya kita berpuasa, maka hari 16-nya boleh berpuasa. Atau yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis, maka meskipun sudah pertengahan yang kedua bulan Sya'ban tetap diperbolehkan puasa, tidak makruh lagi. Atau yang mempunyai qada, ini yang mempunyai qada puasa ya, nah ini boleh dilakukan setelah pertengahan yang kedua di dalam bulan nisfu Sya'ban. Jadi malam ini adalah malam mulia, malam Allah mengampuni semua hamba-hambanya, kecuali tadi orang yang musyrik, orang musyahin, ada permusuhan ya. Kemudian juga di riwayat lain illa munafik, kecuali orang munafik juga tidak mendapatkan pengampunan. Dan juga kecuali orang yang minum minuman keras, mudmin al-khamr, itu tidak mendapatkan pengampunan di malam nisfu Sya'ban. Jadi untuk amalannya ya, semua amalan yang boleh dilakukan di luar nisfu Sya'ban maka boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Baik, kita ke hadis Arba'in Nawawiyah, kita sudah sampai di hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika hasamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah ibn Umar dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Umirtu, aku diperintahkan. Lah ini yang diperintahkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut sebagian ulama ini perintahnya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimatnya umirtu, saya diperintahkan, bukan umirna, bukan kita diperintahkan atau umirtum, kalian diperintahkan, bukan. Ini kalimatnya umirtu, saya diperintahkan. Berarti ini menurut sebagian ulama ini perintahnya khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu ini fiil mabni lil majhul dalam bahasa Arab. Ya, berarti harus fa'ilnya ini faedahnya lil maklum. Bahwasanya yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. An-nasa ini lafadz umum, ya umum. Tapi yang dimaksud di sini adalah ubatul authan, penyembah berhala dan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu memerangi baginda Nabi Muhammad SAW. Di baginda Rasulullah baru diperintahkan. Dahulu belum ada perintah untuk perang. Ya, pada waktu itu umat Islam disiksa, itu belum ada perintah untuk perang. Lah ini diperintahkan Rasulullah untuk berperang. Dan ini untuk difa, untuk membela diri. Jadi Rasulullah ini diperintahkan untuk perang, untuk membela diri. Kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, waqatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Maka berperang harus di jalan Allah, ya bukan di jalan selain Allah.
Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, yaitu perangilah orang yang memerangi kita. Jadi kalau kita tidak diperangi, kita tidak memerangi. Lah ini karena mereka memerangi kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Karena difa, membela diri. Wala ta'tadu. Meskipun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ya. Waqtuluhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpainya. Wa akhrijuhum, dan keluarkan mereka min haitsu akhrajukum, ya, karena mereka mengeluarkan kita. Jadi karena mereka mengeluarkan kita, jadi kita juga mengeluarkan mereka. Karena mereka memerangi kita, jadi kita juga memerangi mereka. Jadi peperangan di dalam Islam itu hanya untuk membela diri, ya, hanya untuk membela diri. Makanya kalau ada katanya Islam itu disebar dengan pedang, oh salah besar ini, ya. Islam disebar dengan akhlak yang mulia. Coba saja Wali Songo masuk ke Indonesia, itu dengan perang atau dengan akhlak yang mulia? Dengan akhlak yang mulia. Makanya kalau ada fitnah-fitnah seperti ini, kita lihat sebab-sebab peperangan di dalam Islam. Ya, kalau kita lihat sebab perang Badar, itu kan Rasulullah keluar ke Badar ingin mengambil harta sahabat yang ditinggal di Mekah. Jadi pas hijrah itu sahabat di Mekah meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, meninggalkan tanah, meninggalkan hewan ternak, meninggalkan hartanya, itu diambil semua sama orang kafir Quraisy. Jadi pas tahu orang kafir Quraisy itu pergi dagang, pengen pulang gitu ya. Lah itu Rasulullah keluar sama sahabat itu pengen mengambil hartanya, bukan ingin perang, ya. Jadi kita lihat sebab-sebab peperangan, ternyata bukan ingin perang. Sama sebab-sebab peperangan yang lain seperti itu. Jadi peperangan di dalam Islam hanya untuk membela diri. Nah ini Rasulullah baru diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka mendirikan salat, ya. Mendirikan salat sampai, jadi nggak cukup hanya bersahadat saja. Setelah itu sampai mendirikan salat. Kalau tidak mendirikan salat, maka kalau mereka berjamaah di sekelompok mengingkari kewajiban salat, lah ini boleh diperangin, ya. Wa umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersahadat dan sampai mereka melakukan salat. Kalau mereka tidak mau salat, nah ini ada dua macam. Ada kalanya berjamaah, oh berjamaah ini mempunyai komplotan, sekelompok orang nggak mau salat, nggak wajib salat itu, nah, maka ini yang boleh diperangi. Tapi kalau hanya individu, perorangan, bagaimana hukumnya? Hukumnya ada dua macam. Kalau dia mengingkari kewajiban salat, salat itu nggak wajib katanya, ya. Atau dia merendahkan syariat. Aduh, sholat itu nggak pantas katanya. Masa ibaratnya kepalanya di bawah, bagian belakangnya di atas. Aduh, ini aib katanya, ya. Oh, ini merendahkan. Ya, ini juga keluar dari iman. Maka dia kafir. Ustutiba, maka disuruh taubat, disuruh sholat. Lah kalau sudah nggak sholat sampai keluar waktu darurat, maka ini dibunuh. Ya, maka karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia hukumnya kafir. Jadi disuruh taubat dulu, taubat nih, suruh taubat, sholat. Kalau nggak sholat dibunuh, ya. Kalau nggak sholat dibunuh. Nah, tetap dia nggak mau sholat sampai mengeluarkan sholat dari waktu darurat, maka baru dibunuh. Maksudnya waktu darurat ini yang bisa dijamak. Artinya kalau dia meninggalkan sholat zuhur, itu dibunuhnya nanti setelah masuk waktu maghrib, karena waktu asar masih darurat. Begitu juga kalau dia meninggalkan sholat maghrib,
maka dibunuhnya nanti pas masuk waktu sholat subuh, karena waktu isya darurat ya. Tapi kalau meninggalkan sholat subuh ya maka dengan keluar waktu sholat subuh dibunuh. Tapi setelah dimintai tobat dulu, tobat, mau tobat nggak? Kalau nggak tobat dibunuh nih, ya diancam dulu. Masih nggak mau ini ya, oh berarti dibunuh ya. Dan hukumnya karena dia mengingkari kewajiban sholat, hukumnya kafir, keluar dari iman. Maka tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan orang muslim, tidak diwarisi hartanya oleh keluarganya, karena dia sudah keluar dari iman. Kan syaratnya waris harus harus Islam. Kalau salah satunya kafir tidak mewarisi. Yang kedua, meyakini kewajiban sholat, cuman males-malesan nggak mau sholat ya. Lah ini sama, dimintain tobat juga, dimintai tobat, diancam kalau nggak sholat dibunuh, tetap nggak mau sholat dibunuh. Tapi ini dibunuh haddan dalam keadaan dia Islam, hukumnya Islam, tetap dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan di kuburan orang Islam, dan tetap ada waris ya. Jadi ini perkara sholat yang perkara yang sangat penting ya. As-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Yang menjalankan sholat berarti mendirikan agama, yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Ini makanya kata Buya, satu saja sholat yang ditinggalkan itu sudah jalan tol menuju neraka jahanam. Ya kalau kita lihat kisah Isra Mi'raj, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW melewati orang-orang turdohu ru'usuhum, kepalanya dipecahkan dengan batu yang besar. Kullama rudikhat adat kama kanat, setiap kali dipecahkan dengan batu yang besar, balik lagi, dipecahkan lagi, balik lagi. La yaftur, tidak ada henti-hentinya. Baginda Nabi bertanya, ya Jibril, man haulai, siapa itu mereka? Dijawab oleh malaikat Jibril, haula tarikus sholat, mereka adalah orang yang yatasaqal, berat kepalanya untuk melakukan sholat. Maka benar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Bahwasanya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sholat isya, nunggu nanti mau subuh baru sholat ya. Subuh nunggu matahari mau terbit, zuhur nunggu mau asar, asar nunggu mau maghrib. Ini masih sholat, apalagi yang gak sholat. Ini karena pekerjaan pikiran. Sholat itu gak bawa sekilo, gak bawa 10 kilo ya, cuman kayak berat gitu. Maka ini pekerjaan fikriyah, pikiran. Maka hukumannya kepalanya dipecahkan lagi, seperti itu. Nah ini maka penting banget. Maka yang sholatnya masih belum sempurna disempurnakan 5 waktu. Hatta wa yuqimus sholat, sampai mereka mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Sama, kalau ada sekelompok orang mengingkari kewajiban zakat, nggak mau zakat, nah ini boleh diperangi sekelompok ya. Karena Sayyidina Abu Bakar juga waktu setelah baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu umat Islam banyak yang murtad, nggak mau bayar zakat, itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa yu'tuz zakat, sampai mereka mengeluarkan zakat. Kalau tidak mengeluarkan zakat, kalau mereka berkelompok sama, boleh diperangi. Kalau individu bagaimana? Kalau individu ya sama, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, hukumnya kafir. Karena zakat wajib. Mimma ulima minad-din bid-darurah. Artinya semua orang tahu bahwasanya zakat itu wajib. Maka yang mengingkari kewajiban zakat itu kafir. Kalau kaslan bagaimana? Bukan karena mengingkari, saya tahu, yakin zakat itu wajib. Cuman aduh pelit ini ya. Pelit, pengen zakat itu berat kayaknya. Tapi sedekah biasa aja, sedekah banyak itu ya, wah ini dari setan ini. Zakat enggak, sedekah kemana-mana, masya Allah. Zakat dulu. Maka kalau dia ini bukan mengingkari, tapi malas-malesan saja, nggak mau zakat, maka diambil. Hartanya diambil paksa, namanya unwatan ya.
kata baginda Nabi Muhammad SAW, fi kulli sa'imati ibil fi arba'ina bintu labun. Ya, setiap 40 onta itu bintu labun. Ya, bintu labun ini onta yang sudah berusia 2 tahun. Wala yufarraqu ibilun an hisabiha, tidak boleh dipisahkan antara onta dengan hitungannya. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan zakatnya itu karena mengharapkan pahala, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina azza wa jalla. Jadi kalau dia enggan, nggak mau bayar zakat, maka diambil paksa. Nah, ini nggak dapat pahala, sudah diambil paksa nggak dapat pahala, ya. Maka harus dikeluarkan. Alaisa li ali Muhammadin minha syai'un, tidak berhak bagi keluarganya Nabi Muhammad zakat. Makanya keluarga Nabi Muhammad nggak boleh menerima zakat. Maka kalau dia nggak mau bayar zakat, itu diambil. Imtana nggak boleh nih, maksa, nggak boleh hartanya diambil. Ini maka boleh dibunuh. Kalau dia dibunuh sudah damuhu hadar, ya kita nggak wajib dikisos. Itu bagi zakat, ya. Zakat itu hakikatnya ikhraju qadrin maksusin min amwalin maksusah au badanin li fi'atin maksusah. Mengeluarkan kadar yang khusus. Zakat kan ada yang 5%, 10%, 2,5%, ya. Min amwalin maksusatin, dari harta-harta yang khusus. Tidak semuanya harta itu wajib zakat, ya. Yang wajib zakat hanya hewan ternak, yaitu onta, sapi, kerbau, kambing, ya. Kemudian juga nakdan, emas dan perak. Dan yang semakna mayakumu makoma an-nakdan, seperti uang. Ya, uang yang mempunyai uang yang nisabnya sama dengan emas, berarti dia wajib zakat. Karena uang ini rupiah disamakan dengan emas. Dulu kan bayarnya dengan emas dan perak. Sekarang pakainya rupiah, maka rupiah menurut sebagian ulama hukumnya sama dengan emas. Jadi jika kita memiliki uang jumlahnya sama dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram, ya, 85 gram kali 700. Misalkan yang segramnya 700 ribu, berarti 59.500.000. Lah yang mempunyai 60 juta kurang 500.000 dan sudah berlalu 1 tahun, maka wajib zakat 2,5%. Ya, jadi hanya harta yang khusus saja, yaitu rikas, ma'din, mu'asyarat, hanya harta-harta yang khusus. Jadi tidak semuanya harta. Au badanin, atau zakat badan, yaitu zakat fitrah. Lifiatin maksusotin, ini juga yang menerima khusus. Asnaf samania, ya. Jadi tidak semuanya harta. Nanti akan dibahas khusus di kitab Safinatun Najah tentang kitab zakat. Dan zakat ini kalau sudah wajib, misalkan sudah nyampe haul, 1 Muharram mulai jual beli, 1 Muharram tahun kemudian sudah nyampe nisab, maka harus langsung dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan, kok nunggu besok aja nunggu itu, ya. Malam-malam hartanya ada yang ngambil, dicuri orang. Dia harus mengganti rugi karena sudah wajib, ya. Harta kalau sudah wajib, lah ini sudah harus langsung diberikan. Kalau enggak langsung diberikan, kok hartanya hilang, maka dia harus bertanggung jawab. Dan disyariatkannya zakat ini untuk hikmah. Hikmahnya biar enggak ada orang fakir. Bukan ada zakat itu biar orang malas-malasan, bukan. Itu Islam katanya ada zakat buat orang malas-malasan, ya, bikin orang malas, akhirnya nggak mau dia tidur-tiduran toh dapat uang zakat, bukan, ya. Zakat itu biar tidak ada kemiskinan. Makanya kata Sayyidina Umar, idza a'taitum fa'aghnu. Nah, ini memberikan zakat itu, kalau kalian memberikan zakat fa'aghnu, buat mereka kaya. Ini kata Imam Nawawi juga, yu'til fakir wal miskin ma yang kuluhu minal fakri ilal ghina.
duna an ya'uda fakiran maratan ukhra. Kata Imam Nawawi, fakir miskin itu diberikan zakat yang memindah mereka dari keadaan fakir ke keadaan kaya, bukan yang membuat mereka kembali lagi ke dalam kefakiran. Jadi aslinya kalau orang ngasih uang zakat itu yang membuat orang fakir miskin bisa kaya itu bagaimana? Maka kalau orang fakir miskin ini dia mampu berusaha, bisa bekerja, misalkan dia tukang kayu, maka dikasih modal untuk membeli alat-alat untuk memotong kayu, bikin meja, bikin kursi. Lah itu tahun ke depan dia nggak fakir lagi karena sudah punya usaha, punya pabrik kayu atau pabrik mebel ya. Nah ini kan sudah, malasan dia nanti tahun ke depan jadi orang kaya. Mungkin tahun sekarang dia menerima zakat, tahun depan dia mungkin bisa memberikan zakat. Jadi sesuai dengan apa dia pekerjaannya, tukang jahit dikasihkan mesin jahit, kasih modal, suruh menjahit baju. Petani diberikan alat-alat untuk bertani. Kalau tidak mampu bekerja bagaimana? Orang fakir nggak mampu bekerja, maka diberikan rumah, disewakan. Lah itu dia, cukup dia dengan hasil sewaan rumah tersebut. Jadi faida ataitum fa'agnu, kata Sayyidina Umar. Kalau kita mengasih uang zakat, buat mereka itu kaya, jangan dibuat fakir lagi. Yang zakat ini satu orang, ya udah zakatnya misalkan 5 juta dibagi 50 orang atau 100 orang, satu orang dapatnya 50.000, buat sehari habis ya. Jadi aslinya zakat itu dibaginya sampai orangnya itu kaya, tidak menjadi fakir lagi. Nah ini makanya kalau semua orang kaya, ya di Siwarak aja ini kalau semuanya memberikan zakat, itu nggak ada lagi orang fakir. Makanya di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu nggak ada orang fakir, karena orang fakirnya dikasih harta zakat, ya dikasih modal sehingga kaya, sehingga nggak ada lagi orang fakir. Ya, jadi semua harus memberikan. Dan ini harusnya dikumpulkan di negara, ya dikumpulkan di negara, nanti yang membagikan juga negara. Kalau kita ngasih teman kita misalkan yang fakir, malu lah dia. Tapi kalau dari negara yang ngasih kan, aduh ini nggak tahu ini uang dari mana gitu ya. Sebisa mungkin dikasih dari negara. Fa idza fa'alu dzalika, ya, jika mereka sudah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka sudah mendirikan salat, mengeluarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam. Maka mereka sudah terjaga, hak darahnya terjaga, tidak boleh lagi dibunuh. Wa amwalahum, hartanya juga terjaga, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Haknya Islam apa? Haknya Islam kalau ada orang ngebunuh dengan sengaja maka harus dikisos, nah, maka boleh dibunuh. Ini haknya Islam. Kalau ada orang zina muhsan, sudah mempunyai istri, sudah mempunyai suami berzina, dihukum, lah ini maka boleh dibunuh ya. Kemudian apalagi murtad, orang murtad, man badala dinahu faktuluh, ya boleh dibunuh tapi setelah dimintai taubat. Itu kecuali dengan hak-hak Islam. Haknya Islam tadi zakat, ya, maka kalau enggak mengeluarkan zakat itu berkelompok, maka boleh juga diperangi. Illa bihaqil Islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Kemudian perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berurusan dengan yang zahir saja. Kalau dia sudah bersyahadat, sudah melakukan sholat, mengeluarkan zakat, oh berarti dia Islam. Jangan berkeyakinan ini jangan-jangan orang kafir, jangan-jangan dia munafik lah ya, maka dibunuh. Ini nggak boleh ya, karena fahisabuhum 'alallah, perhitungannya urusannya Allah. Jadi urusan batin, ya masalah hati itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Kalau zahirnya Islam, berarti dia itu Islam, ya nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh.
Jadi yang pertama kalau sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu nggak boleh dibunuh. Ini pernah sahabat Usama bin Zaid ini membunuh orang ketika setelah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Usama ini diutus oleh Rasulullah di suatu tempat. Akhirnya beliau sama orang Ansor di situ mengejar seorang kafir, satu orang kafir. Setelah ketemu mau dibunuh, diangkat pedangnya oleh Sayyidina Usama, dia ngucapin la ilaha illallah. Tapi sama Sayyidina Usama tetap dibunuh. Ya, akhirnya datang ke Madinah, diketahui oleh Rasulullah, aqatal tahu ba'daan qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya itu setelah mengucapkan la ilaha illallah? Sayyidina Usama bilang, ya Rasulullah, itu takut saja karena pedangku. Hala syaqaqta an qalbihi, apakah engkau membelah hatinya sehingga engkau tahu bahwasanya dia itu mengucapkannya itu karena takut atau tidak? Itu ya, jadi suruh membelah hatinya. Padahal ya nggak bisa, hati dibelah pun nggak ada apa-apa. Nggak ada nih saya ngucapin hanya takut kepada pedang, nggak ada ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya ya kita tidak boleh masuk di dalam hal yang batin. Jadi hanya secara zahir saja ya. Jadi namanya hukum juga ada di dunia, ada di akhirat. Seorang hakim hanya memutuskan secara zahir saja. Misalkan ada suami istri, ya, kata suaminya, ini istri saya belum saya cerai. Kata istrinya, oh suami saya sudah mencerai saya. Cuman ini lebih kuat suami. Nah, maka hakim memutuskan bahwasanya masih tetap suami istri, belum ada talak di sini. Itu di dunia, tapi di akhirat urusannya tergantung hatinya dia. Kalau dia suaminya benar mencerai istrinya, maka di akhirat nanti ada hukum yang lain. Bahwasanya suaminya ya hukumnya selama ini berzina dengan istrinya. Jadi seorang hakim ya hanya menghukumi secara zahir saja. Ini makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, fa'aqdilahu bin nahwi ma'asma. Rasulullah hanya memutuskan hukum sesuai dengan yang didengar. Oh ini yang didengar seperti itu ya hukumnya seperti itu ya. Meskipun Rasulullah tahu dengan wahyu, tapi meskipun demikian Rasulullah hanya cukup dengan zahir saja. Ada seorang perempuan berzina, kata Rasulullah ini setelah melahirkan lihat ciri-ciri anaknya apakah sesuai dengan orang itu. Ternyata iya. Meskipun demikian Rasulullah tidak menghukum perempuan tersebut ya, karena hanya cukup dengan zahirnya saja. Karena nggak bisa kita mengetahui batinnya seseorang, nggak bisa. Ya jadi kita hanya diperintahkan untuk masalah zahir saja. Adapun batinnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan banyak zaman sekarang. Diucapin salam nggak mau jawab salam. Assalamualaikum nggak mau jawab salam dia. Kenapa? Orang kafir katanya. Kenapa? Ziarah kubur. Kenapa? Tawasul. Kenapa? Istighosa, orang kafir. Loh ini ya gimana ini? Ya ini kan aduh secara zahir Islam. Cuman kalau segara-gara tawasul diperbolehkan, istighosa diperbolehkan ya. Nggak mau. Nah ini. Ya kebanyakan orang seperti itu. Sampai mungkin sebagian orang nggak mau sholat Jumat. Nggak mau sholat berjamaah. Kenapa? Imamnya Sunni. Ya imamnya Sufi. Tahlilan, marhabanan, orang kafir. Nggak mau dia sholat dengan orang kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai orang lagi sholat dibom masjid ini. Masjid orang lagi sholat dibom. Kenapa? Itu orang kafir. Orang lagi sholat dibilang orang kafir. Ini kan pemikirannya yang salah. Ya, salah pemikiran. Maka hati-hati menyekolahkan anak. Jangan sampai di pemikiran yang salah. Kan biasanya yang suka jadi teroris ngebom masjid-masjid itu keluaran sekolah yang itu pemikirannya salah. Orang sholat dikafirin, orang ziarah kubur dikafirin, orang istighosa dikafirin, orang tawasul dikafirin. Ya, maka ini harus hati-hati. Ini nggak boleh kata Rasulullah. Nggak boleh kita hanya menghukumi secara zahir. Zahirnya dia Islam. Jangan-jangan ini kafir, jangan-jangan. Wah ini nggak boleh. Kita nggak bisa masuk ke dalam masalah batin. Kita hanya boleh masuk ke dalam masalah zahir. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kita baca kitab Safinatun Najah. Kita sudah sampai di fasal surutul wudu'i asyaratun. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafanallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ilang qal
Faslun fasal syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syaratnya wudu ada 10. Ini bukan hanya syarat-syaratnya wudu, tapi juga syarat-syaratnya mandi besar ya. Jadi syaratnya mandi besar, syaratnya wudu ada 10. Kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudu ya. Sekarang syarat-syaratnya wudu. Al-Islamu yang pertama Islam. Maka wudunya orang kafir atau mandi besarnya orang kafir tidak sah. Kecuali perempuan kafiro, perempuan yang kafir, ahlul kitab ya, Yahudi atau Nasrani, suaminya orang Islam. Maka setelah haid dia mandi besar, lah ini diperbolehkan. Selain itu enggak sah. Ya, selain itu wudunya atau mandi besarnya orang kafir tidak sah. Karena syaratnya harus Islam. Maka wudunya orang kafir atau mandinya orang kafir tidak sah. Wat tamyizu. Syarat yang kedua sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah berusia 7 tahun dan sudah mandiri. Sudah tahu mana kanan, mana kiri, bisa diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol dia paham ya. Adek setahun mandi berapa kali? 2 kali. Oh, belum tamyiz ini ya. Adek itu ditanya, setahun mandi berapa kali? Adek itu ditanya 2. Wah, kalau 2 belum tamyiz. Kenapa? Dikiranya 1 hari. Ya kan kalau 1 hari mandi 2 kali. Ternyata pertanyaannya 1 tahun. Berarti belum tamyiz ya. Tamyiz itu sudah usianya 7 tahun, sudah mandiri, sudah bisa diajak ngobrol, bisa jawab dia, ya bisa tahu kanan kiri. Mana kanan? Ini. Wow, belum tamyiz ini ya. Tahu jadi ini kanan, ini kiri, ini kurma, ini apa jamro, wangwa, tahu ya. Lah setelah sebelum itu wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah kecuali anak kecil pengen tawaf, kan wajib berwudu. Ah, ini boleh untuk berwudu. Wa naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Kemudian juga suci dari haid dan nifas. Orang haid dan orang nifas wudunya tidak sah. Bahkan wudunya haram. Kenapa? Karena bermain-main dengan ibadah. Dia tahu lagi haid, tahu lagi nifas, kan hadasnya tidak terangkat. Ngapain dia ibadah? Ya kan? Padahal hadasnya tidak terangkat. Maka karena dia bermain-main dengan ibadah, hukumnya haram. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Dan harus juga sepi atau suci, sepi dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Jadi tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke dalam kulit. Lah ini musibah zaman sekarang ya, perempuan namanya pedicure manicure. Apa kun pedicure manicure ya? Apa mendoan, apa gorengan ya? Ya. Sekarang sudah ini musibah ya. Masya Allah, sudah pergi ke salon, biaya mahal, pedicure manicure ya, ternyata pakai kuteks. Ya, ini yang sebab wudunya tidak sah. Ya kan, kuteks ini mempunyai jirim, ada bentuknya. Ini membuat air tidak masuk. Jadi kalau wudunya tidak sah ya sholatnya tidak sah. Maka musibah zaman sekarang ya, pedicure, manicure ya. Kuteks ini pakai kuteksnya itu. Pokoknya sesuatu yang mencegah sampainya air. Nah, kotoran kuku yang hitam itu ya, yang mencegah air. Tapi kalau sudah jadi keringat nggak apa-apa. Ini mungkin kecuali juga emang kerjanya bikin batu bata, itu dimaafkan. Pakai batu bata yang pakai lumpur itu kan kukunya hitam terus tuh. Wudu air nggak masuk ya. Jadi syaratnya tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Nah itu yang ada jirimnya, ada bentuknya seperti cat itu ya, tip X. Kalau tinta nggak masalah, itu tidak ada bentuknya, tidak ada jirimnya ya. Hand body itu enggak masalah karena tidak ada bentuknya, tidak ada jirimnya. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Ini hendaknya di dalam anggota wudu itu tidak ada sesuatu yang merubah air. Seperti apa lagi? Contoh bedaknya 1 kilo. Ya, bedaknya mungkin ya sekarang apalagi katanya ada lagi bedak zaman now, yaitu bedak anti air. Air nggak bisa masuk tuh, nggak boleh juga ya, tidak boleh. Jadi tidak ada juga sesuatu yang merubah air ya di anggota wudu. Misalkan ini kalau kita membasuh muka,
itu keluar air keruh, berarti keruhnya ini berubah karena bedak ya, bedaknya sekilo ya. Biar kelihatannya glowing sebagainya itu ya, udahannya sekilo. Nah maka harus dibersihkan dulu, dulu. Ada tinta di tangan, tinta dibersihkan dulu. Kalau keluar airnya, oh merah ini karena spidol, oh berarti itu merubah air, maka harus dibersihkan dulu. Wal ilmu bi fardiyatihi, kemudian juga harus mengetahui kefarduannya, tahu bahwasanya hukumnya berwudu ini wajib. Tapi karena hanya mencuci muka, membasuh tangan, tapi nggak tahu bahwasanya wudu itu wajib, maka nggak sah wudunya, ya. Maka harus tahu. Lah ini tahu dari mana? Makanya harus belajar. Ya ini wajib belajar, makanya ini ilmu fardu ain. Wal ilmu bi fardiyati, dia harus mengetahui kefarduan wudu. Kalau dia tidak tahu, hanya membasuh muka saja, meskipun membasuh muka, membasuh tangan, karena nggak tahu kefarduannya, wudunya tidak sah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Membasuh wajah fardu, rukun kan, kemarin rukun. Diyakini sunnah nggak sah wudunya ya. Tapi kalau semuanya dia diyakini fardu, wah ini nggak apa-apa. Kan karena orang nggak tahu ilmunya, diyakini semuanya fardu, dikira itu berkumur wajib, dikira istinsak wajib, wah nggak masalah. Yang bermasalah itu yang wajib diyakini sunnah. Atau dia meyakini semuanya sunnah, cuman nggak tahu ini yang sunnah mana ya, tidak dikhususkan. Nah kalau dikhususkan ini sunnah, gitu ya, ini nggak masalah juga. Yang masalah dia dikhususkan, ini membasuh wajah hukumnya sunnah, ini yang tidak boleh. Wal ma'ut tahur, harus air suci mensucikan, maka tidak bisa mengangkat hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air suci mensucikan. Maka mandi syaratnya air suci mensucikan. Wudu air suci mensucikan. Wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Ini ada dua syarat tambahan bagi yang hadasnya terus menerus ya, seperti ibu istihado, daimul hadas, atau bapak-bapak yang beser kencing terus, namanya daimul hadas, terus menerus dari hadasnya terus menerus. Maksudnya daimul hadas itu hadasnya terus menerus dari maghrib sampai isya semuanya keluar hadas. Tapi kalau dari maghrib sampai isya itu ada yang nggak keluar hadas, maka bukan daimul hadas. Namanya hadasnya terus menerus itu ya dari waktu sholat ke waktu sholat semuanya berhadas. Darah istihadonya keluar terus selama waktu sholat, namanya daimul hadas. Tapi kalau ada yang berhenti, lah itu bukan daimul hadas lagi. Dia sholat di waktu darahnya berhenti atau di saat kencingnya berhenti. Maka ini ada dua tambahan ya, syaratnya dukhulul waqti, setelah masuk waktu sholat. Maka orang istihadoh atau orang beser, kalau wudunya sebelum masuk waktu sholat, maka wudunya tidak sah, karena syaratnya harus setelah masuk waktu sholat. Kemudian al-muwalah, harus berkesinambungan, wudunya harus berkesinambungan. Membasuh muka sebelum kering harus membasuh tangan. Kan kalau selain daimul hadas, muwalah hukumnya sunnah. Artinya boleh kita membasuh muka di sini di krete ya, kemudian ngebasuh tangan di Segamas, nanti ngusap kepala di Blater ya, membasuh kaki di Purwokerto nggak masalah ya. Tapi untuk yang daimul hadas hukumnya wajib ya, maka ada hukum tersendiri. Harus wudunya juga harus dibersihkan juga ya, istinja dulu dibersihkan, baru disumbat, setelah itu baru berwudu. Setelah berwudu harus langsung sholat ya, nggak boleh ditunda kecuali untuk menunggu jamaah. Menunggu jamaah ibu-ibu karena imamnya belum datang boleh ya. Ini jadi ada hukum tersendiri untuk daimul hadas. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita Al-Ustadz Akbari atas ilmu yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin memberikan pertanyaan. Baik, jika belum ada, kami akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui sosial media. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, izin bertanya, ketika kita telah selesai melakukan sholat fardu,
Kemudian kita baru sadar kalau tadi saat sholat rokaatnya ada yang kurang, padahal sholat kita sudah selesai. Pertanyaan saya, bagaimana, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana sholat saya? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan sholat fardu, ternyata baru ingat rokaatnya ada yang kurang atau rukunya ada yang ketinggalan. Ya, ini ada dua macam. Yang pertama yakin, tadi Fatihahnya ketinggalan, baru ingat setelah Assalamualaikum, yakin ya, berarti yakin rukunya ada yang ketinggalan, yakin. Nah, maka hukumnya kalau yakin ada dua macam. Yang pertama, kalau ingatnya itu waktunya masih sebentar, Assalamualaikum, ingat, lah rokaat ketiga lupa, belum baca Al-Fatihah, sholat Isya. Berarti tinggal nambah rukun tersebut, ya, tinggal menambah rukun yang ketinggalan dan yang setelahnya. Nggak Fatihahnya toh, nggak baca Fatihah, amin langsung salam lagi, nggak, ya. Karena rukun yang setelah ketinggalan itu lagun, tidak dianggap. Maka dia selain membaca Al-Fatihah, rukun setelahnya juga dilakukan. Rukunya, i'tidalnya, sujud yang pertama, duduk di antara sujud yang kedua, baca tasawuf akhir, ya. Baca tasawuf akhir, sholawat kepada Nabi, baru salam. Kalau ketinggalannya tasawuf akhir, aduh lupa belum tasawuf akhir, ya tinggal baca tasawuf akhir, kemudian sholawat kepada Nabi dan salam. Jadi hanya rukun yang ketinggalan dan setelah rukun tersebut, karena yang setelah rukun tadi kan tidak dianggap, ya. Jadi tinggal ditambah. Itu kalau waktunya masih sebentar. Tapi kalau waktunya sudah lama, baru ingat sekarang, udah jam 9 ini ya, baru ingat, maka diulang, sholatnya diulang. Sudah keluar waktu, dikodok. Itu kalau ya yakin. Berbeda dengan ragu, baru assalamualaikum, kayaknya ragu-ragu. Maka ragu-ragu setelah ibadah la yu'athir, ya, tidak berpengaruh, sholatnya sah. Ya, jadi beda antara yakin dengan ragu. Kalau ragu setelah ibadah la yu'athir, nggak bermasalah, sudah sholatnya sah. Tapi yakin baru dilihat. Tadi setelah sholat waktunya masih sebentar atau masih lama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami persilahkan kembali pada jamaah yang ingin bertanya. Tidak ada. Kami lanjutkan pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kaligondang. Pak Kiai, mohon pencerahannya berkaitan dengan pekerjaan seorang supir yang setiap harinya dalam perjalanan, apakah disebut juga dengan musyafir? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musafir, kapan kita itu dikatakan musafir? Ya, ada namanya permasalahan ibtida'us safar, permulaan safar. Kapan kita dinamakan musafir? Kapan kita dinamakan musafir? Kalau kita sudah keluar dari batas desa atau batas kota. Kalau dulu itu desa itu musawar, punya sur, jadi di pagar gitu desanya, ya. Jadi kalau sudah ngelewatin pagar desa atau pagar kota, lah sekarang dia musafir. Kalau nggak ada pagarnya, berarti ngelewatin bangunan atau jembatan dulu, ya, ngelewatin. Kalau ada hondak, ya, parit, ngelewatin parit, ya. Kalau nggak ada, ngelewatin jembatan. Kalau nggak ada lagi, ngelewatin bangunan. Ini sudah selesai, nggak ada bangunan lagi. Sekarang kita musafir. Lah sekarang ini desa nggak ada pagernya. Jadi desa kita ini sekarang musawar atau punya sur atau tidak punya sur, ya. Ini maka menurut Buya tengah-tengah desa di dalam bab ini, yaitu yang mempunyai pasar, yang mempunyai kantor keamanan, ya, ada polisinya, juga ada KUA-nya. Berarti lebih dekat ke kecamatan. Berarti kalau untuk berhati-hati kita sudah keluar kecamatan, berarti kita sudah musafir. Lah yang boleh jamak qashar ini kalau safarnya lebih dari 84 km atau lebih. Pulang pergi, ya, jarak berangkatnya saja, bukan jarak pulang pergi atau lagi muter-muter, ya. Biasanya Pak supir kayak gini, Pak Ustadz katanya ini kilometer mobil saya
dari pagi sampai siang keliling-keliling kota Purbalingga sudah 84 km. Apa saya sudah boleh jamak qashar? Ya nggak boleh ya. Jadi 84 km itu jarak bepergiannya saja, bukan pulang pergi ya. Jadi kalau jaraknya bepergiannya 84 km atau lebih berarti dia musafir. Dia keluar dari batas desa tadi ya atau batas kota, berarti dia sudah boleh jamak dan qashar. Emang kayaknya afdolnya kalau yang terus-menerus dalam perjalanan ya sholatnya nggak dijamak, tapi boleh juga dijamak ya, tapi afdolnya tidak dijamak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi anak dari adik bapak sendiri? Menikahi anak dari adik bapak sendiri, tante berarti. Oh. Jadi kalau beda ibu nggak masalah. Jadi beda bapak, beda ibu gitu ya. Kalau sebapa gitu kan? Iya, adiknya bapak, tante atau bibi berarti. Oh bibi. Oh bibi ini termasuk mahram ya. Termasuk mahram. Hurimat alaikum ummahatukum. Itu ya. Jadi diharamkan ibu kalian, anak perempuan ya, kakak kalian, bibi kalian. Nah, bibi ya. Bibi baik itu dari kakaknya bapak atau bapaknya ibu, itu termasuk mahram, tidak boleh dinikahi. Ya ini ala takbid, mahramnya selamanya, bukan sementara. Artinya selamanya jadi mahram ya, tidak boleh dinikahi. Ibu, anak ya, meskipun ibunya awet muda. Ya ibunya awet muda itu ya, masih awet muda apa awet tua ini. Pokoknya ibunya masih segitu aja ya, anak yang nggak boleh ya. Ini mahramnya ala takbid, selamanya tidak boleh ponakan menikah dengan bibi. Kecuali bibinya istri. Nah, kalau bibinya istri atau saudarinya istri, kakaknya istri, adiknya istri, ini mahramnya muaqqat sementara. Sementara dia menikah dengan istrinya. Kalau sudah cerai dengan istrinya, baru boleh menikah dengan bibinya atau dengan saudarinya. Ya, jadi ada mahram itu ala takbid, ala takkid. Ada yang selama-lamanya, ada yang sementara. Yang selama-lamanya tadi ya, bibi sendiri itu mahramnya selama-lamanya. Jadi tidak boleh menikah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah di Kemangkon. Izin bertanya di luar tema Pak Kiai. Pertanyaannya mengenai pembagian harta waris. Ada sepasang suami istri yang sudah sepuh meninggal dunia. Beliau mempunyai total 5 orang anak, terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki. Suatu hari 5 orang anaknya ini melakukan pembagian harta waris berupa lahan atau tanah dengan cara pembagian sama rata, baik yang laki-laki maupun perempuan. Semuanya mendapatkan bagian yang sama. Kemudian hal ini disetujui oleh semua pihak, termasuk anak yang laki-laki juga yang menyetujuinya atau merelakannya. Pertanyaan saya, apakah pembagian harta waris seperti ini sudah sesuai syariat atau belum Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah warisan, pertama yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu tidak akan berbuat zalim ya. Ini yang harus kita yakini. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Allah itu tidak akan berbuat zalim. Kemudian hadis juga banyak, diantaranya hadis arba'in nanti ya. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Bahwasanya Allah mengharamkan pada dirinya, zatnya Allah itu untuk berbuat zalim. Jadi yang pertama harus kita yakini bahwasanya Allah tidak akan menzalimi hambanya atau makhluknya ya. Allah pasti adil. Yang kedua namanya warisan ini ya, banyak keadaan. Jadi tidak semuanya laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Ada kalanya perempuan lebih banyak daripada laki-laki, ada kalanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ada kalanya sama antara laki-laki dan perempuan. Ada kalanya perempuan dapat waris, malah laki-laki tidak dapat waris. Jadi ada keadaan-keadaan.
Bahwasanya ada sekarang zaman-zaman sekarang Al-Quran harus adil, Allah harus adil. Kenapa sekarang warisan laki-laki 2 perempuan 1? Oh ini kan gak adil ya. Nah ini harus kita belajar. Ya nggak tahu bagaimana pembagian waris. Jadi ada keadaannya. Kadang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Seperti kalau ibunya meninggal. Dia meninggalkan suami dengan anak perempuan. Maka anak perempuan ini mendapatkan setengah, suaminya mendapatkan 1/4. Bukan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ada yang bagiannya sama, ada yang perempuan dapat malah laki-laki tidak dapat. Ada yang laki-lakinya 2, perempuannya 1. Ya ini di dalam masalah ini kakak adik ya, berarti yang laki-laki ini dapat bagian 2, yang perempuannya 1. Dalam keadaan ini biasa karena ada hikmahnya. Biasanya yang mendapat warisan itu lebih banyak kalau hubungan kekeluargaannya lebih dekat. Tadi anak kan lebih dekat ya daripada suaminya, berarti anak lebih banyak. Atau yang hidupnya secara zahir lebih panjang. Anak perempuan kan secara zahir lebih muda, lebih panjang umurnya, maka lebih banyak. Lah ini ada hikmah ada satu sebab yang nggak tahu sebabnya. Cuman ada hikmah di situ. Bahwasanya laki-laki 2, perempuan 1. Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau laki-laki ini ditinggal mendapatkan warisan, dia mengeluarkan mahar kalau menikah. Ya, laki-laki mengeluarkan mahar menikah. Lah ini adik perempuan atau kakak perempuannya malah dapat mahar. Lah ini laki-laki wajib memberi nafkah, ya kan, kepada istrinya menikah. Lah ini adik perempuannya menikah malah dapat nafkah. Jadi karena sebab ini laki-laki lebih banyak dari perempuan. Nah ini bagaimana sekarang dibagi rata? Ya boleh-boleh saja. Dengan syarat anak laki-lakinya tadi dikasih tahu dulu. Ini bang, abang ini bagiannya 2. Saya ini perempuan semuanya 4 ini dapatnya 1. Bagaimana kalau dibagi waris? Namanya suluh gitu kan ya. Damai. Oh ya nggak apa-apa dibagi rata. Oh, karena ini sudah tahu bagiannya. Tapi kalau sebelum tahu bagiannya jangan-jangan kalau gitu mah gak mau gitu ya. Jadi setelah tahu dulu, setelah anak laki-lakinya ini tahu bagiannya, baru boleh dibagi rata. Wallahu a'lam bishawab wa radul ilmi ilai aslamu ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bisa ditutup dengan doa keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannataka wa na'udzubika min sakhatika wan narika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuna fid dini wad dunya wal akhirah wa auladan salihan aw salihatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Akbari atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon waktunya sebentar, ada informasi daurah
Milad dan Isra Mi'raj Majelis Al-Wasilah Kuningan. Insya Allah kita akan memberangkatkan 2 atau lebih bis. Insya Allah akan berangkat pada tanggal 18 hari Sabtu, hari Sabtu. Waktunya jam 7 pagi. Bagi yang ingin ikut bisa mendaftar kepada Kang Komar atau kami nanti dengan biaya 115.000 per kursi, 115.000. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.